Are you down for this? If you're in the mood, we can. Take it to the moon, just like a movie scene. Table for two, no need to be fake. I want you for two, no need to be fake. I want you to stay. If you're in the mood. Apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Ciri-ciri demokrasi yang pertama, kedaulatan rakyat. Demokrasi mengakui kedaulatan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya. Yang kedua, pemilihan bebas dan adil. Demokrasi melibatkan pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memilih hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintahan harus dilakukan secara teratur dan transparan. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi mendasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, hak atas privasi, dan keadilan hukum. Yang keempat, kebebasan berpendapat dan pluralisme politik. Demokrasi memungkinkan adanya keberagaman pandangan politik dan ideologi. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, berdebat, dan berpartisipasi dalam proses politik. Yang kelima, pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksklusif, legislatif, yudikatif adalah ciri penting dalam demokrasi. Tujuannya untuk apa? Pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan kekuasaan. Yang keenam, akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah yang demokratis bertanggung jawab kepada rakyatnya, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Yang ketujuh, ada perlindungan hak minoritas. Demokrasi melindungi hak-hak minoritas dari penindasan oleh mayoritas. Hak-hak minoritas harus diakui dan dihormati, termasuk hak-hak kelompok etnis, agama, dan budaya. Yang kedelapan, peraturan hukum. Demokrasi didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku secara merata bagi semua warga negara. Hukum harus adil, jelas, dan diterapkan secara independen oleh sistem peradilan yang jelas dan bebas. Tujuan demokrasi. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, perlindungan hak-hak manusia, hak asasi manusia. Yang ketiga, membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Keenam, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi representatif. Demokrasi representatif itu warga negara memiliki wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan mereka. Pemilihan umum secara periodik dan diadakan untuk memilih para wakil ini. Contohnya seperti di lembaga pemerintahan seperti parlemen atau kongres. Kedua, demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara langsung memberikan suara atau mempengaruhi politik melalui referendum atau inisiatif rakyat. Yang ketiga, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer melibatkan pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang kemudian memilih kepala pemerintah seperti Perdana Menteri atau Presiden. Yang keempat ada demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus mencapai kesepakatan melalui dialog, negosiasi, dan konsensus di antara berbagai kelompok atau partai politik. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan yang luas dan memperhatikan kepentingan semua pihak termasuk minoritas. Yang kelima ada demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif merupakan menekankan pada diskusi dan perwakilan yang mendalam dan pengambilan keputusan politik. Yang keenam, demokrasi elektronik. Demokrasi elektronik atau demokrasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemungutan suara secara elektronik. Pada suatu waktu di sekolah Nusa Bangsa, siswa-siswi dari berbagai kelas merasa semangat untuk memilih ketua organisasi siswa intrasekolah atau OSIS baru. Suasana ini begitu meriah dan penuh semangat, namun di baliknya terdapat sebuah cerita animasi yang menarik tentang contoh demokrasi. Karakter utama cerita ini adalah putri seorang siswi cerdas dan penuh semangat dan putra seorang siswa yang dikenal ramah dan memiliki pemikiran kreatif. Keduanya adalah kandidat yang ingin memimpin OSIS. Putra dan putri mewakili dua visi tentang bagaimana OSIS harus berjalan. Putri menginginkan OSIS yang lebih terstruktur dengan fokus pada perbaikan akademik dan kedisiplinan. Dia berpikir bahwa dengan aturan yang lebih ketat sekolah akan lebih efisien dan siswa akan mendapat manfaat yang lebih besar. Putri mendekati pemilihan dengan serius dan mengadakan diskusi terbuka tentang rencana. Sementara itu, Putra ingin OSIS yang lebih kreatif dan berfokus pada kegiatan ekstrakurikuler. Dia percaya bahwa siswa harus memiliki kebebasan untuk mengejar minat mereka sehingga mereka dapat berkembang secara holistik. Putra mengadakan pertemuan yang penuh dengan semangat dan mengajak siswa-siswi untuk berbicara tentang impian dan harapan mereka. Selama kampanye, Putra dan Putri sering berinteraksi dengan siswa-siswi dari berbagai kelas. Mereka mendengarkan berbagai pendapat, menerima masukan, dan berusaha menjelaskan visi mereka dengan tegas. Melalui debat yang sehat dan diskusi, mereka mengajarkan pentingnya berbicara dengan hormat dan mendengarkan pendapat orang lain, prinsip dasar demokrasi. Pemikiran OSIS akhirnya tiba dan seluruh sekolah antusias memiliki proses demokrasi ini. Siswa-siswi ini memiliki kandidat yang mereka percaya akan mewakili aspirasi dan kepentingan mereka di OSIS. Pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan, diawasi oleh guru-guru sebagai bentuk pembelajaran tentang demokrasi. Hasilnya Putri memenangkan pemilihan dengan sedikit perbedaan suara. Namun Putra menerima hasil ini dengan sportif. Dia bersedia bekerja sama dengan Putri dan mendukung visi kebijakan yang akan diterapkan di OSIS. Mereka berdua belajar bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenangkan atau kalah, tetapi juga menerima keputusan bersama dan bekerja sama. Kebaikan semua siswa dengan Putri dan Putra yang bekerja sama, OSIS Sekolah Nusa Bangsa menjadi lebih inklusif, menggabungkan Nusa Bangsa menjadi elemen struktur dan kreativitas. Mereka berdua memahami bahwa dalam demokrasi menerima perbedaan pendapat dan bekerja sama ada kunci mencapai kesuksesan. Oh, you know